Baik, selamat pagi mahasiswa K26 TPB VI yang hari ini sedang melakukan kegiatan kampus tour seperti yang tadi sudah dijelaskan di kuliah pendahuluan bahwa video kuliah ini sebetulnya adalah untuk pengganti ya, dan isinya nanti berupa penjelasan tentang materi kuliah yang sudah diberikan di LMS EduNext yang seperti biasa kita akses untuk pembelajaran kita setiap pekannya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dari temperatur, kemudian pengukuran temperatur, suhu mutlak, kemudian ekspansi termal dan absorpsi termal, kemudian kalor dan usaha ya. Kalor itu sendiri merupakan manifestasi dari energi termal ya. Kemudian terakhir kita membahas tentang bagaimana energi panas itu bisa ditransfer atau dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui proses konduksi pada medium padat, kemudian konveksi pada medium fluida, baik itu fluida cair maupun fluida gas, dan yang terakhir itu adalah radiasi yang tidak menggunakan medium sama sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan tentang teori kinetik gasnya, ya, sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana dari gas itu ternyata dipengaruhi oleh temperatur. Ya, jadi kita lihat bagaimana apa sih kaitan antara kecepatan maupun energi yang dimiliki oleh sebuah gas itu dipengaruhi oleh temperaturnya. Nah, energi yang kita maksud di sini adalah energi yang kita kaitkan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep kalor, bahwa energi panas itu berasal dari perubahan temperatur yang terjadi dikalikan dengan sebuah konstanta kapasitas panas, maupun perubahan temperatur yang terjadi pada suatu benda yang kita ketahui berapa masanya dikalikan dengan kalor jenis, nanti akan kita ketahui berapa nilai dari ininya kalor atau energi termal. Tapi di sini kita lihat energi dari molekul ini dari aspek kinematikanya justru, tapi kinematikanya ini sudah ada variabel termalnya, sehingga bisa kita lihat bahwa nanti energi kinetik terutama dari suatu partikel atau suatu gas tertentu itu berhubungan dengan temperaturnya dan sebagainya. Oke, kita dahului dulu dengan hukum Boyle-Galusak, gas ideal, teori kinetik dan interpretasi molekul dari suhu. Kita mulai dulu dari ini ya. Mulai dulu dari apa sih kaitan suhu mutlak T dengan hukum-hukum mengenai gas ya. Nah, di sini bisa kita lihat atau kita juga sudah bisa menebak sebetulnya kalau sudah belajar kimia dasar, di mana di kimia dasar kita sudah belajar yang namanya persamaan keadaan, merupakan sebuah persamaan yang menyatakan tentang keadaan pada suatu gas tertentu berdasarkan tekanan, temperatur, dan volume. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal temperatur, yaitu derajat itu menyatakan tentang derajat ketanggapan kita atau respon kita terhadap perubahan temperatur menjadi lebih panas atau lebih dingin gitu ya. Nah, ternyata dia bisa mempengaruhi tekanan dan volume. Nah, volume gas sangat bergantung pada tekanan dan temperatur, sehingga sangat penting sekali untuk menentukan hubungan antara volume, tekanan, temperatur, dan massa. Ya. Hubungan ini biasa disebut sebagai persamaan keadaan atau equation of state. Jadi, perbedaannya antara kinematika dinamika benda padat
ataupun partikel benda titik atau benda tegar di kuliah-kuliah yang lalu. Begitu pula dengan kuliah tentang fluida cair di pekan yang lalu, dia tidak memerlukan equation of state untuk menyatakan dirinya pada temperatur, tekanan, dan volume tertentu. Kalau sekarang harus, karena gas, kita nanti akan lebih banyak ini di teori kinetik ini, TKG ini ya berkaitan banyak tentang gas, ya, dan gas ini sendiri perilakunya kalau dilihat secara satu-satu itu random, gitu ya, perilakunya itu random, bahkan di buku kimia mungkin disebut dia gerakannya itu Brownian, acak, gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu, karena perilakunya ini tidak bisa dihitung secara satu-satu karena akan sangat banyak sekali yang berada dalam wadah tertentu gitu ya, dalam volume tertentu, maka keberadaannya itu dicirikan oleh equation of state. Dalam kajian ini kita hanya akan meninjau keadaan keseimbangan, yaitu equilibrium state saja, di mana variabel-variabel persamaan keadaan sama untuk keseluruhan sistem. Nah, jika keadaan sistem berubah, kita harus menunggu sampai nilainya merata untuk keseluruhan sistem. Jadi, kalau di aspek percobaan, artinya kalau kita mengubah keadaan suatu sistem tertentu, maka untuk supaya kita bisa mengukur ataupun mendefinisikan sistem tersebut secara eksak, maka dia harus ditunggu dulu sampai dia setimbang. Ya, seperti itu. Nah, dalam peninjauan ini, maka tekanan gas kita asumsikan tidak terlalu tinggi dan temperaturnya juga jauh dari titik ini, ya. Sehingga dengan kondisi demikian kita bisa indikan bahwa perilaku yang kita tinjau ini memang berada dalam fase gas. Jadi kalau ada dekat-dekat dengan titik didih kan berarti dia ada peralihan antara cair ke gas gitu ya. Nah itu sedapat mungkin kita kita jauhi. Begitu pula dengan tekanan yang terlalu tinggi. Kita anggap tekanan ini juga tidak terlalu tinggi. Jadi betul-betul kebersamaan keadaannya ini tidak menimbulkan kinetika dari gas yang terlalu random gitu, yang terlalu energetik dan lain sebagainya, sehingga perilakunya ini bisa dianggap acak tapi well behaved gitu ya, acak tapi masih bisa diobservasi dengan mudah dan statistiknya tidak terlalu sulit seperti itu nanti seperti itu. Oke, kita mulai dulu dengan hukum-hukum mengenai gas. Yang pertama ini adalah hukum Boyle yang menyangkutkan atau yang mengaitkan antara tekanan dengan volume. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini hubungannya ini adalah tidak linear, ya, tidak linear, justru inverse dia. Jadi kalau misalnya hubungannya ini adalah bertolak belakang. Jadi kalau misalnya P-nya itu naik, maka V-nya itu turun. Kalau V-nya naik, maka P-nya turun. Ya. Jadi dia berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik antara volume dengan tekanan apabila suhunya dipertahankan tetap. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hukum Boyle itu dicetuskan oleh Robert Boyle yang hidup di abad 17 dari 1627 sampai 1961. 1627 sampai 1691. Ini yang mengaitkan antara tekanan dengan volume. Tadi disebutkan ada persamaan keadaan P, V, T, dan nanti kaitannya dengan massa gitu ya. Nah, ini P dengan V dulu. Nah, kemudian yang kedua ini ada hukum Charles, ya, yang dicetuskan oleh Jacques Charles yang hidup tahun 1746 sampai 1823. Jadi 100 tahun setelah Boyle atau 50 tahun setelah Boyle ini ditemukan hubungan antara volume dengan temperatur. Jadi kalau volumenya naik, temperaturnya juga naik. Ya, jadi hubungannya ini berbanding lurus atau linear. Sehingga dengan T-nya ini adalah suhu mutlak dalam derajat Kelvin, ya. Walaupun kita sehari-hari menggunakan Celsius. Di sini kita lihat bahwa semakin tinggi temperatur, volume juga makin besar. Ya. Ini adalah yang jika dikendalikan dalam P yang konstan. Nah, yang terakhir ini adalah Gay-Lussac.
dari Joseph Gay-Lussac yang hidup di 1778 sampai 1850. Jadi hampir berbarengan ya, hampir berbarengan. Bedanya ini 40 tahun ya. Jadi 40 tahun setelah Charles ini Gay-Lussac mengungkapkan bagaimana hubungan antara temperatur dengan tekanan. Dan ternyata tekanan dengan temperatur hubungannya linear ya. Hubungannya berbanding lurus. Tekanan makin tinggi, temperatur makin tinggi dan lain sebagainya. Dan ini didapatkan hubungannya apabila dilakukan percobaan atau dilakukan observasi dalam V yang konstan. Nah, jadi kalau kita rangkum antara Boyle, Charles, dan juga Gay-Lussac, maka nanti akan kita dapatkan sebuah persamaan keadaan gas ideal, ya, persamaan keadaan gas ideal, di mana nanti akan kita dapatkan kesebandingan ya antara P dengan T, kesebandingan terbalik antara P dengan V, dan juga kesebandingan antara V dengan T, sehingga kita dapatkan persamaan keadaan yang merupakan hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu yang kita kenal sebagai persamaan PV-NRT. Nah, suku NR ini merupakan variabel ini yang mengaitkan itu semua. Jadi kalau sebelumnya kita lihat bahwa P sebanding dengan berbanding terbalik dengan P gitu ya, volume berbanding terbalik dengan P. Ini lambangnya tidak sama dengan ya, lambangnya tidak sama dengan, tapi dia hanya sebanding seperti ini ya. Baru ada sama dengan kalau dia ada PV sama dengan konstan ya, PV sama dengan konstan. Begitu pula dengan V. V-nya ini sebanding dengan T dan P-nya sebanding dengan T. Lambangnya seperti ini. Jadi kalau supaya lambang sebanding ini menjadi sama dengan, kita harus cari konstantannya ya. Kita harus cari konstantannya yang tepat itu bagaimana? Konstantan yang tepatnya itu kita dapatkan yaitu dengan merumuskan sebuah konstanta NR. N ini adalah mol ya. Mol zat, di mana mol zat ini adalah massa gram dibagi massa molnya ya, massa molekularnya. Jadi gram dibagi massa yang satuannya gram per mol, sehingga N ini satuannya mol dikalikan dengan R. R ini adalah tetapan gas ya, tetapan gas. Di mana tetapan gas ini atau konstanta gas itu secara umum ini dari hasil eksperimen didapatkan nilainya itu adalah 8,315 Joule per mol kilogram. 8,315 Joule per mol Kelvin atau sama dengan 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin atau sama dengan 1,99 kalori per mol Kelvin. Nah, kalau di fisika kita seringnya pakai Joule per mol Kelvin. Tapi kalau di kimia dan di bidang studi yang lain, di disiplin yang lain, kadang dia menggunakan atmosfer maupun satuan liter atmosfer maupun kalori seperti ini, atau British Thermal Unit dan lain sebagainya. Artinya persamaan keadaan PV-NRT ini bisa dikembangkan misalnya kalau ada di FTI di teknik kimia dan fisika nanti beda. Kalau di teknik fisika Anda akan lebih menggunakan satuan SI, kalau di teknik kimia mungkin Anda akan menggunakan beberapa aspek tertentu atau dalam penerapan tertentu masih menggunakan British Thermal Unit maupun menggunakan unit-unit yang bersesuaian dengan sub bidang studi. Misalnya yang kalau misalnya berkaitan dengan farmakologi, misalnya teknik kimia dengan farmakologi mungkin nanti satuannya kalori, atau yang berkaitan dengan nutrisi juga kalori, yang berkaitan dengan petrokimia mungkin nanti akan yang ada hubungannya dengan minyak bumi dan lain sebagainya mungkin menggunakan BTU dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada penyesuaian dengan nilai-nilai ini ya. Jadi nilai 8,315 ini hanya akan relevan atau hanya akan tepat kalau satuannya juga tepat ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda menggunakan unit yang berbeda, R ini nanti nilainya juga akan menyesuaikan. Nah, ini artinya dalam suatu kondisi tertentu, R tertentu, V tertentu, P tertentu, sebuah gas akan dicirikan oleh PV-NRT atau dicirikan oleh keadaan ya, oleh keadaan P, V, dan T menggunakan persamaan berikut. Nah, kemudian ada juga hipotesis dari Avogadro
yang hidup di 1776 sampai 1856 mengatakan bahwa gas dengan volume yang sama pada tekanan dan temperatur yang sama mengandung jumlah molekul yang sama, atau yang kita sebut bahwa jumlah molekul dalam keadaan ini adalah sama dengan Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jika volume, temperatur dan volume yang sama pada tekanan dan temperatur yang sama, maka jumlah molekulnya itu adalah sebesar ini. Nah, makanya dalam perumusan persamaan keadaan ada yang ditulis sebagai PVNRT, ada yang ditulis sebagai PVN besar KT, di mana K itu pada dasarnya adalah nilai dari R yang dibagi dengan Na, ya. Nilai dari N yang dibagi dengan Na, untuk supaya kita tidak tidak berkaitan dengan menghitung massa molar. Jadi kita kalau misalnya nggak tahu berapa massa molar atau kita tidak tahu berapa mol gas yang terlibat di situ berapa, maka kita kalikan, ya, jumlah molekul yang terlibat di situ dikalikan dengan K dikalikan dengan T supaya kita bisa dapat persebandingan dengan PV. Ya. Nah, di mana K di sini dikenal sebagai konstanta Boltzmann yang merupakan konstanta gas R yang dibagi dengan bilangan Avogadro, sehingga di sini kita, kalau yang sebelumnya kita harus tahu berapa mol gas yang terlibat, berapa mol gas yang mengalami reaksi, atau berapa mol gas yang mengalami proses tertentu pada sistem tersebut. Kalau di sini kita langsung menuju kepada jumlah molekulnya, atau pada jumlah molekul gas yang terlibat di situ, tanpa kita harus tahu berapa mol. Tanpa kita harus tahu berapa mol gas yang terlibat di situ. Jadi hanya hitung berapa nilai jumlah gas dikalikan dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan temperatur. Ya. Jadi konstanta Boltzmann itu merupakan konstanta gas yang dimodifikasi dengan bilangan Avogadro. Nah, jadinya nanti persamaan keadaan ada dua versi, ada versi PVNRT, PV sama dengan NRT, ada yang versi PV sama dengan N besar dikalikan K dikalikan dengan T. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang ada yang salah, PVNRT N-nya N besar, ya, bukan N-nya N kecil. N kecil ini kan mol, ya kan, berapa mol gas yang terlibat, dikalikan dengan R. Karena kalau di sini, ya, K ini adalah konstanta Boltzmann yang sudah dimodifikasi dengan ini, jumlah molekul yang diasumsikan oleh bilangan Avogadro ini. Makanya hati-hati dalam penggunaan PVNRT maupun PVNKT, karena nanti di beberapa buku teks nanti hal-hal yang berkaitan dengan teori kinetik gas ada yang ada yang dijelaskan menggunakan pendekatan PVNRT, ada yang menggunakan PVNKT. Oke, ini definisi dari Avogadro number. The kinetic theory of gases relate microscopic properties of gases to the microscopic properties of gas molecule. Jadi teori kinetik gas itu pada dasarnya menghubungkan sifat makroskopik dari gas dengan sifat mikroskopiknya. 1 mol dari gas, ya, satu mol dari gas itu diasumsikan mengandung molekul sejumlah Na. Na-nya ini tadi adalah Avogadro number atau bilangan Avogadro. Sehingga massa per mol, ya, massa per mol M dari sebuah substance atau dari sebuah zat is related to the mass M of individual molecule of substance by M is equal to small m dikalikan dengan Na. Jadi ini masanya assa sama dengan massa massa per mol, ya, massa per mol massa molnya dikalikan dengan Na, ya. Makanya nanti N, ya, jadi jumlah mol dari sebuah zat itu adalah sama dengan
massa betulan dibagi M kecil dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, di ideal gas, tadi kita sudah lihat di kuliah yang lalu bahwa hubungan P dengan V itu ada yang linear, ya, ada yang ini sebagai reminder saja, ya, sebagai reminder bahwa di kuliah sebelumnya kita sudah melihat bahwa karena kita tadi mempelajari tentang usaha yang terjadi pada gas, yang pada dasarnya menjelaskan tentang ekspansi itu ya, volume bisa mengembang mengempis, perilakunya itu bisa mana ya? Nah ini perilakunya itu bisa dijelaskan melalui proses seperti ini ya. Ini prosesnya P dengan V-nya ini ya ini satu per gitu ya, berbanding terbalik seperti ini, atau dia linear seperti ini ya, garis lurus seperti ini ya, kemudian vertikal seperti ini dan lain sebagainya. Dia bisa membentuk sebuah siklus, siklus yang tertutup maupun garis yang terbuka seperti ini. Nah, di sini ya, tadi kita sudah belajar tentang apa itu namanya ideal gas, ya, gas persamaan keadaan dari sebuah gas ideal. Bisa kita lihat bahwa the work done by ideal gas during isothermal change from volume V1 to volume Vf is this one. Jadi usaha yang dilakukan oleh sebuah gas ideal di mana temperaturnya itu kita anggap konstan, di mana dia hanya di mana prosesnya ini terjadi pada temperatur yang konstan, ya, maka usaha yang terjadi, ya, itu tadi mirip-mirip dengan yang diasumsikan sama ini Boyle, ya, sama Boyle. Boyle ini kan orang apa namanya Irlandia, ini melakukan percobaannya lebih dahulu daripada dua orang Prancis, Charles dan juga Gay-Lussac. Ini didapatkan bahwa hubungan antara P dengan V-nya ini kan non-linear, ya, non-linear atau dia berbanding terbalik seperti ini, ya, inverse linear, gitu ya, berbanding terbalik, sehingga ininya, ya, dan ini pun sebetulnya dia dilakukan pada saat T konstan, ya kan, pada saat T konstan perilaku P dengan V ini seperti ini. Nah makanya usahanya, ya, usahanya itu nanti akan dicirikan oleh nRT ln Vf per Vi. Nah ini dari mana? Bisa saya jelaskan seperti berikut. Ini kita bikin blank aja. Blanknya yang mana ya? Ini aja. Ini aja. Jadi ini dari mana persamaan itu didapatkan? Jadi kita dapat. Jadi usaha itu adalah sama dengan integral dari FDS, ya, FDS, kemudian dia itu adalah sama dengan tekanan dikalikan dengan alfa ds gitu ya. Sebetulnya dari sini kemudian dia berubah menjadi P dV, ya. Ini dari V1 dari V initial ke P final. Kalau ini sebelumnya dari S initial S final itu ya, S initial F sorry, ini dari misalnya nih R initial ini ke R final, ini R initial, sorry, R initial ke R final gitu ya. Terus sekarang dia berubah menjadi PDV. Nah sekarang kita lihat ada persamaan kedua, PV sama dengan nRT. Kemudian P adalah sama dengan nRT per V. Ya. Jadi di sini kita punya persamaan 1, ini kita punya persamaan 2. Maka dari 1 dan 2 ya, dari 1 dan 2 kita dapatkan
usaha yang dilakukan pada sistem gas itu adalah sama dengan VI. VF adalah sama dengan nRT per V dV. Ya. Sehingga nanti didapatkan yaitu tadi bersamanya itu adalah nRT ya. nRT dikalikan logaritma natural dari V akhir dibagi V awal. Ya, seperti itu. Ya, jadi persamaan ini ya, ini didapatkan dari sini. Ya, jadi dengan kondisi T-nya tetap ya. Dengan kondisi T-nya ini konstan. Ya, ini kondisinya T ini konstan. Ya, ini T-nya konstan. Kalau enggak, dia nggak bisa kayak gitu. Kalau T-nya tidak konstan, maka dia profilnya berubah nih ya. Kalau ini kan dalam satu profil T yang sama atau dalam satu kontur T yang sama. Kalau T-nya berubah, dia berubah dari sini ke sini. Ya, dia berubah dari sini ke sini. Nah, ini nanti akan melibatkan proses yang berbeda, yang namanya proses adiabat. Tapi ini saya nggak hanya spoiler saja, karena nanti definisi atau penjelasan lebih detail dengan yang terkait dengan proses adiabat nanti di kuliah termodinamika ya. Ini saya hapus saja. Jadi kalau misalnya dalam satu profil temperatur yang sama terjadi perubahan volume akibat tekanan tertentu, maka nanti akan didapatkan W-nya itu adalah sama dengan atau usaha yang dilakukan pada gas tersebut adalah nRT dikalikan logaritma natural dari volume ya, logaritma natural dari VF dibagi dengan VI. Nah, ini harap ini ada beda antara log dengan ln. Kalau ini adalah logaritma natural, jadi ini adalah kalau ini logaritma, ya jadi adalah sebuah operasi matematika sebetulnya yang berkaitan dengan untuk mencari berapa sih pangkat dari suatu nilai gitu ya, itu pakai proses log. Nah, ini kalau kalkulus menyatakan bahwa kalau punya 1 per V, maka hasil integralnya itu adalah sama dengan logaritma natural dari ini, dari persamaan ini. Jadi kalau ini ada log basis 10 ya. Ada log 10. Kalau ini ln ini adalah sama dengan log berbasis bilangan natural. Ya, makanya disebut sebagai logaritma natural. Mana E itu sendiri adalah bilangan natural ya. Ini dari E. Bilangan natural. Ini bagi yang belum tahu ya, karena mungkin ada sekolah yang menjelaskan tentang logaritma sama ini. Ada juga nanti log 2 ya. Logaritma berbasiskan 2 atau logaritma berbasis 10. Kalau ini ln logaritma natural itu adalah logaritma berbasis bilangan natural. Ya, seperti itu. Nah, silakan bagi yang belum tahu apa itu ln untuk mencari atau belajar secara cepat apa itu ln ya, fungsi ln. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa teori kinetik gas itu pada dasarnya merupakan sebuah jembatan yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara perilaku makroskopik dengan mikroskopik dari gas, ya, makroskopik dengan mikroskopik dari gas. Nah, makroskopiknya itu apa? Makroskopiknya itu ya itu tadi besaran-besaran kinematika dan dinamika yang sudah kita kenal di bab-bab yang lalu, misalnya kecepatan dari gerak gas, energi dari kumpulan gas dan lain sebagainya. Di mana mikroskopisnya itu berasal dari bahwa perilaku satu molekul gas itu ternyata memiliki profil temperatur tertentu. Jadi pada dasarnya teori kinetik gas itu bagaimana menghubungkan antara variabel-variabel makroskopis dinamika kinematika dengan temperatur mikroskopisnya gitu. Jadi dia
menggunakan, nanti akan ada proses perata-rataan dan sebagainya, sehingga pada dasarnya teori kinetik gas itu adalah sebuah model yang mencirikan tentang bagaimana perilaku kinetik atau perilaku gerak dari suatu gas dalam suatu wadah tertentu, temperatur tertentu, tekanan tertentu. Nah, sebagai anggapan dasar bagi pembahasan teori kinetik gas, dibuatlah model tentang gas ideal seperti berikut. Jadi, gas ideal. Jadi, dalam teori kinetik gas, apa itu namanya? Gasnya itu harus bersifat ideal, yang artinya dia harus memenuhi kriteria berikut, yaitu gas ideal terdiri dari partikel yang amat banyak jumlahnya. Tadi diasumsikan dia Na gitu ya, bilangan Avogadro jumlahnya. Kemudian partikel-partikel tersebut menyebar merata dalam seluruh ruang. Partikel tersebut senantiasa bergerak secara acak. Jarak antar partikel jauh lebih besar dibandingkan ukuran partikel. Ya, jadi si partikel ini kalau gerak-gerak secara acak pun jarak tempuhnya itu atau jarak perpindahannya itu jauh lebih besar daripada ukurannya dia sendiri. Kemudian diasumsikan tidak ada gaya interaksi antar partikel, ya, kecuali tumbukan yang terjadi. Ya, jadi interaksi antara keduanya ini nggak akan saling tarik-menarik, nggak akan menempel, atau tolak-menolak, akan tolak-menolak. Yang ada itu hanya saling bertumbukan. Nah, semua tumbukan nanti akan disebut bersifat lenting sempurna, artinya terjadi kekekalan energi mekanik dan juga kekekalan momentum yang terjadi dalam waktu yang singkat. Artinya impulsnya itu, impuls yang terjadi delta T-nya itu hanya sepersekian detik. Ya, hanya sepersekian detik. Jadi tidak jadi interaksinya itu saat ia menumbuk itu nggak terjadi dalam waktu yang lama, gitu ya. Tumbukannya tidak terjadi saat waktu yang lama, tapi sangat singkat. Ya. Kemudian hukum-hukum Newton tentang gerak yang berkaitan dengan FMA, kecepatan, percepatan, perbedaan posisi, gaya dan lain sebagainya tetap berlaku. Nah, ini asumsi-asumsi yang harus dipatuhi dari gas ideal yang nanti akan kita gunakan untuk menjelaskan tentang teori kinetik gas. Sehingga di sini dalam model ini ya kita asumsikan bahwa volumenya ini 1 liternya itu atau 1 meter kubiknya itu berasal dari ini ya, atau ya volumenya lah, bisa dia 1 meter kubik atau 1 liter dan sebagainya, tapi ini dianggap dia dalam model A dikalikan dengan L, di mana A ini adalah luas permukaan dikalikan dengan L itu adalah ini panjang sisinya ya. Ini sebuah kubus seperti pada gambar, jadi kita anggap volumenya ini, gas ini terperangkap dalam suatu volume bentuknya kubus seperti ini, di mana volume dari kubus itu kan panjang sisi pangkat 3, tapi sebetulnya panjang sisi pangkat 3 itu kan sebetulnya juga sama dengan luas alas kali panjang sisi kan, jadinya A dikali L. Nah, misal kotak ini terdiri atau berisi sejumlah partikel gas ideal ya, N besar gitu ya. Nah, kemudian satu partikelnya ya ini bergerak ya, jadi jumlah partikelnya ada N dan salah satu partikelnya itu bergerak dengan profil kecepatan V seperti ini. Jadi ada Vx I topi ya, ini ada topinya nih harusnya nih, bentar ya. Ini agak kurang ya. Kalau ini V-nya ini betul cetak tebal ya. V-nya ini profilnya ini betul cetak tebal, tapi bentar ini apa ya? Oh, sebentar. Nah, ya oke. Ini V-nya betul cetak tebal, tapi dia harusnya miring. Ya, ini harusnya sebentar. Apa ini? Shape format. Oh iya ya, betul. Ini berarti miring, ini berarti dia hanya font ya. Nah, ini harusnya juga miring. Ini hanya untuk estetika aja. Ini miring. Jadi dia menyatakan sebuah vektor kecepatan gitu maksudnya. Nah, ini miring. Sedangkan yang ini tuh adalah vektornya. Vektornya itu oleh arahnya kan. Jadi mirip-mirip dengan yang waktu itu di kinematika pernah saya tulis sebagai begini. Oh sebentar. Saya pakai warna yang lain deh. Nah, kayak gini.
V kecepatan adalah sama dengan Vx itopi ya, ditambah Vy citopi ditambah Vz katopi. Nah, sekarang kita lihat di sini perilaku dari perilaku gerak dari partikelnya ini 3 dimensi ya, karena dia ya ini benda volumenya ini ya 3 dimensi kan, volume ya. Volume ini adalah objek 3 dimensi, maka dia geraknya juga 3 dimensi ya. Nah, jika tidak ditumbuk oleh partikel lain, maka partikel akan menumbuk dinding dan terpantau dengan kecepatan V aksen sama dengan Vxi dikurangi Vyj ditambah Vzk. Nah, ini maksudnya kalau dia menumbuk dinding ini ya, menumbuk dinding misalnya menumbuk dinding ya, tadinya dia bergerak, kalau di sini kan ya, kalau dengan profil seperti ini kan artinya dia kan seperti ini, si partikelnya tuh seperti ini, kemudian dia bergerak ke sini gitu kan ya, ada komponen Vx-nya, ada komponen Vy-nya, ada komponen Vz-nya. Tapi ketika dia misalnya menumbuk dinding yang sebelah kanan ini, misalnya menumbuk yang ini, maka yang terjadi itu adalah hanya salah satu komponennya yang berbalik arah gitu ya, berbalik arah, karena tadi kan berlaku kekekalan energi mekanik, berlaku kekekalan momentum karena sifatnya lenting sempurna dan lain sebagainya. Makanya dia hanya komponen ini saja ya yang mengalami pembalikan karena dia berinteraksi dengan dinding itu tadi. Nah, makanya nanti kalau kita hitung berapa perubahan momentumnya dari kecepatan awal dan akhir, kita nanti akan dapatkan perubahan momentum adalah sama dengan minus 2m Vyj topik. Ya. Jadi di sini perubahan momentumnya, dan jika dia itu mengalami tumbukan dengan dinding itu 2 kali, maka nanti delta T sama dengan 2L per Vy. Kenapa 2L? 2L itu adalah ini jadi dia diasumsikan dari tepi kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, jadi 2 kali tumbukan gitu ya. Makanya nanti delta T-nya adalah seperti itu dibagi dengan Vy. Nah, setiap satuan waktu partikel ini memberikan momentum pada dinding kanan sebesar sekian ya. Nah, sebesar sekian. Jadi setiap waktu ya, setiap satuan waktu partikel ini memberikan momentum pada dinding kanan sebesar delta P per delta T, jadi perubahan momentum per satuan waktu adalah sama dengan sekian. Nah, karena ada N partikel, maka dengan masing-masing kecepatannya ini sama, ya, maka nanti V1 profil kecepatan segini, V2 profil kecepatannya juga Vx2i tambah Vy2j ditambah Vz2k sampai ke N, ya, sampai ke N. Maka nanti dalam satu satuan waktu partikel-partikel tersebut memberikan perubahan momentum pada dinding kanan sebesar sekian. Ya, jadi ini ya, ini perubahan momentum terhadap waktunya adalah 2m dikalikan Vy kuadrat dibagi 2L sehingga dia menjadi m Vy kuadrat per L, ya, karena ini momentum terhadap waktu. Kemudian kalau disatukan keseluruhannya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, disatukan nanti keseluruhannya menjadi seperti ini. Kemudian nanti karena gaya itu sebetulnya merupakan tekanan dikali luas, ya, tekanan dikali luas. Jadi tekanan ini P sama dengan gaya dibagi luas. Nah, ini F-nya sudah ini, maka nanti gaya itu adalah sama dengan tekanan dikalikan dengan A. Nanti hati-hati antara P besar dengan P kecil ya. Yang ditulis di sini tekanan ini P besar. Sedangkan momentum P kecil, ya, P kecil. Jadi karena perubahan momentum dikalikan dengan waktu, perubahan momentum dibagi
perubahan waktu itu adalah gaya, maka tekanan itu adalah delta P kecil dibagi A dikalikan dengan T. Jadi ini sebutnya ada tanda kurungnya seperti ini. Ya, kayak gini ya. Maka nanti akan kita dapatkan persamaannya seperti ini. Sehingga nilai rata-rata dari V kuadrat Y dapat dituliskan sebagai ini ya. Sebagai ini ya, V rata-ratanya adalah nilai dari V Y1 kuadrat tambah V Y2 kuadrat ditambah V Y3 kuadrat ditambah sekian sampai V YN kuadrat dibagi dengan jumlah molekulnya. Nah, itu nanti akan kita dapatkan V Y kuadrat rata-rata, sehingga nanti tekanan adalah sama dengan massa dikalikan dengan N, jumlah molekul, ya, dengan jumlah molekul dikalikan dengan kecepatan Y rata-rata di kuadrat. Kecepatan Y kuadrat ya rata-rata dibagi dengan V. Ya. Dari mana V? V ini adalah perkalian antara A dengan L. Ya, A dengan L ini adalah sama dengan volume. Nah, sehingga kita dapatkan ya bahwa di sini kalau tadi kita punya persamaan keadaan PV NRT, nah sekarang kita lihat bahwa ternyata PV adalah sama dengan M dikalikan dengan massa ya jumlah molekul dikalikan dengan kecepatan rata-rata ya. Nah, coba bandingkan. Yang tadi kan ada PV sama dengan NRT atau PV sama dengan N besar dikalikan K dikalikan T. Nah, sedangkan dari teori kinetik gas kita dapatkan bahwa PV itu adalah sama dengan massa dikalikan jumlah molekul dikalikan dengan kecepatan rata-ratanya. Nah, ini nanti baru dari komponen yang menumbuk dinding di sebelah kanan kiri, belum yang atas bawah dan depan belakang. Nah, kalau atas bawah dan depan belakang juga diperhitungkan, ya, maka nanti akan kita dapatkan selain VY kuadrat rata-rata juga kita nanti akan dapatkan VX kuadrat rata-rata dan VZ kuadrat rata-rata. Nah, makanya nanti akan kita dapatkan hubungannya nih bahwa PV kalau secara 3 dimensi ya nanti akan kita dapatkan ya, PV itu adalah sama dengan 1/3 M dikalikan dengan N dikali dengan V kuadrat. Jadi lihat ya, jadi tadi ada PV sama dengan NRT, ada PV sama dengan N besar dikalikan K dikalikan dengan T. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa kalau secara Boyle-Galusac atau persamaan gas ideal, sebuah gas itu punya persamaan keadaan seperti ini, ya, persamaan keadaan seperti ini. Tapi dari teori kinetika yang ada dalam satu volume gas tertentu, kita lihat bahwa PV-nya itu adalah sama dengan 1/3 M, N besar dikalikan V kuadrat rata-rata. Nah, 1/3 ini sendiri muncul dari sini, ya, munculnya ini dari sini karena asumsinya bahwa Vx kuadrat rata-rata, V kuadrat rata-rata sama Vz kuadrat rata-rata itu nilainya sama, gitu ya, karena kita mengasumsikan ini model yang paling mudah, gitu ya, maka muncullah seperti ini kan, V kuadrat rata-rata adalah sama dengan 3 kali VY kuadrat rata-rata, sehingga nanti ada faktor sepertiganya itu, ya, seperti ini. Nah, oleh karena itu, maka bisa kita lihat bahwa NKT, ya, atau NRT itu sebanding atau sama dengan 1/3 MN V kuadrat. Artinya ada kesebandingan antara besaran kinetika V kuadrat rata-rata tersebut dengan temperatur. Nah, ini sebelumnya nggak ada. Ya, sebelumnya di benda padat, di benda cair, ini nggak ada. Ini hanya ada di gas. Ya, atau mungkin waktu kita membahas perilaku mekanika dari partikel tertentu atau benda tegar dan lain sebagainya, faktor temperatur itu dianggap tidak mempengaruhi gerak. Tapi di sini ternyata untuk gas yang kondisinya seperti ini, gas ideal seperti ini, maka perilakunya atau pergerakannya itu
ya karena dia itu jumlahnya sangat banyak, maka V-nya ini menjadi V rata-rata, dia dicirikan sama temperaturnya. Nah ini yang jadi beda antara itu antara pembahasan dinamika kinematika dan usaha energi dan momentum yang lalu, ya baik itu di benda asumsi benda titik maupun benda tegar, dengan di gas. Nah kalau di gas ini temperatur ternyata sangat mempengaruhi seperti itu. Nah inilah ininya, bahwa didapatkan bahwa ada ini dari persamaan dari ini persamaan keadaan gas ideal, sedangkan yang ini dari model kinetika gas, sehingga nanti didapatkan bahwa temperatur mutlak dari suatu gas itu adalah sama dengan 1/3 M dikalikan V kuadrat rata-rata dibagi dengan K atau konstanta Boltzmann. Atau kalau misalnya kita ingat bahwa energi kinetik itu adalah sama dengan setengah M V kuadrat, maka ya 1/3 ini adalah sama dengan 2/3 K dikalikan dengan setengah M V kuadrat. Sehingga kita nanti akan dapatkan bahwa temperatur memiliki kesebandingan dengan ini sama dengan 2/3 K dikalikan dengan K. Ya. K. Oh, tapi ini tidak digunakan K karena nanti takutnya ini simpang siur dengan derajat Kelvin, ya, makanya disebut energi kinetik aja. Maka ini disebutkan dia itu N kinetik dikalikan dengan energi kinetik. Jadi 2/3 K dikalikan energi kinetik itu ternyata temperatur. Ya, energi kinetik itu kan tentang gerak. Ya, di bahasan-bahasan sebelumnya tidak ada tuh energi kinetik berhubungan dengan temperatur, tapi ternyata di gas ini berhubungan. Sehingga nanti jadi temperatur itu menyatakan perilaku energi kinetik translasi rata-rata dari gas. Jadi gerak kanan kiri atas bawah depan belakang dari gas itu menghasilkan ini temperatur. Ya, jadi perilaku mikroskopis dari gas yang melakukan gerak itu ya ternyata dicirikan. Jadi temperatur itu dicirikan pada dasarnya oleh perilaku gerak dari gas dalam satu volume tertentu. Jadi kalau sebelumnya itu kan ini ya, sebelumnya di video sebelumnya kan dijelaskan bahwa T itu merupakan variabel yang mencirikan indera kita atau variabel yang menjelaskan tentang perubahan suhu itu panas atau dingin gitu ya. Jadi pendekatannya kualitatif gitu kan. Nah, sekarang menjadi kuantitatif karena T itu berasal dari perilaku kinetik dari gas gitu. Ya, yang nilainya bisa dihitung walaupun ada statistik yang berperan di sini gitu ya. Jadi kita nggak ngitung satu-satu tapi kita lakukan rata-rata. Nah, sehingga kalau misalnya kita lakukan penelaahan statistika lebih lanjut dengan menggunakan definisi akar kuadrat rata-rata atau mean square, ya, root mean square RMS, maka nanti akan kita dapatkan bahwa laju rata-rata bahwa laju akar kuadrat rata-rata dari sebuah gas itu adalah sama dengan akar 3 kT per M dengan M-nya yang kecil atau massa, atau dia adalah sama dengan akar 3 RT dibagi M besar atau massa molar. Ya. Jadi kalau tadi kita dapatkan T sama dengan 2/3 K setengah MV kuadrat rata-rata, maka kalau misalnya demikian, maka kalau kita lakukan operasi root mean square pada kecepatan, ya, karena ini kan yang didapatkan di sini kan baru mean square, ya kan, baru
V kuadrat rata-ratakan. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu berapa V-nya, kita lakukan akar kan, operasi akar, maka disebut sebagai operator root mean square ya, atau akar kuadrat rata-rata RMS. Nah, jadi laju RMS-nya adalah sama dengan akar 3 kT per M kecil massa atau sama dengan akar 3 RT per M molar. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa energi kinetik dari suatu gas bisa dijelaskan atau bisa diformulasikan dari 3/2 kT, atau temperatur dari sebuah gas itu berasal dari interaksi atau berasal dari perilaku gerakan translasi yang dialami oleh gas tersebut ya. Jadi ini benar-benar beda ya kalau di kalau itu di benda padat dan benda cair, kebergantungan terhadap temperaturnya itu tidak dijelaskan sedetail ini, tapi kalau di gas itu menjadi seperti itu. Ya. Oke, itu yang berkaitan dengan kecepatan RMS. Dan juga perhitungan ini ada lagi mean free path, itu adalah jalur mean free path lambda of a gas molecule is an average path line between collision and given by this. Jadi jarak antar satu tumbukan ke tumbukan yang lain itu secara fisik disebut sebagai jarak mean free path, atau path itu jalur ya, jalur bebas rata-rata. Jalur bebas rata-rata atau mean free path disebutkan sebagai average path atau jalur rata-rata ya, atau jarak rata-rata antara satu collision ke collision yang lainnya. Jadi jarak dari satu tumbukan ke tumbukan yang lain itu disebut sebagai mean free path. Dan secara ini ya, secara matematika diformulasikan seperti berikut ya, seperti berikut. Oke, ini definisinya. Nanti kalau di teknik kimia dan di teknik fisika mungkin ini nanti akan diperjelas lagi bagaimana mean free path untuk sebuah molekul gas tertentu, misalnya nitrogen, oksigen, atau gas campuran seperti metana dan lain sebagainya, itu nanti punya mean free path yang berbeda. Oh ya, satu lagi yang harus dipahami oleh mahasiswa fisika dasar 1A ya, bahwa nilai dari kecepatan gerak dari partikel itu tidak hanya oleh VRMS saja ya, tidak hanya oleh VRMS saja. Jadi dia juga bisa dicirikan oleh yang lain ya, oleh mekanisme yang lain, oleh perangkat matematika yang lain, seperti misalnya nih Maxwell speed distribution ya. Jadi ini adalah distribusi laju Maxwell ya. Maxwell speed distribution adalah sebuah fungsi yang memberikan fraksi atau memberikan perbandingan dari molekul with speeds in the interval dv at speed v. Jadi ini memberikan ini, kalau ini misalnya adalah kurva peluang ya, distribusi ya, berapa jumlah partikel yang memiliki profil kecepatan tertentu, dan ini adalah kecepatannya, maka profil kecepatan dari sebuah molekul udara ya, itu bisa dicirikan oleh 3 buah kecepatan. Kalau tadi kita sudah belajar VRMS dari statistik ya, dari itu akar dari V kuadrat rata-rata. Nah, itu kalau digambar dalam profil ini ya, dalam profil distribusi kecepatan, dia itu ada di sebelah sini. Yang ini nih. Bentar ya, ini saya hidupkan dulu pointernya. Adalah yang ini. Sedangkan yang paling maksimum itu sebetulnya adalah yang V puncak ya. Kecepatan yang ini adalah V yang paling tinggi atau modusnya. Kalau Anda masih ingat dulu di statistika deskriptif ada modus, ada mean, dan juga ada root mean square gitu ya. Nah, ini distribusi yang paling tinggi, maksimum, ini adalah ininya ya, yang paling tinggi.
Sedangkan ada lagi yang disebut sebagai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu ada di antara VRMS dengan V puncak atau V modus. Nah, sehingga kurva dari distribusi kecepatan ini nanti berbeda-beda, ya. Kalau misalnya, karena tadi kan asumsinya teori kinetik gas ini didasarkan pada satu tetapan nilai temperatur yang tertentu kan, dalam T yang konstan. Artinya kalau T-nya itu berubah, maka profil distribusi kecepatannya juga akan mengalami perubahan. Ya, jadi seperti ini misalnya di T 800 Kelvin dia menjadi seperti ini, T 300 Kelvin menjadi seperti ini. Jadi ini kalau T 80 Kelvin dan 300 Kelvin yang dimasukkan ke persamaan yang ini, ya. Nah, persamaan ini untuk mahasiswa TPB ini bisa dicamkan saja, ya, tanpa, karena nanti Anda di teknik kimia dan teknik fisika akan belajar lebih lanjut tentang termodinamika dan fisika statistik atau mekanika statistik. Nanti Anda akan tahu dari mana profil distribusi ini didapat, ya. Tapi untuk sementara ini kan saja dulu, ya, diyakini saja dulu bahwa ini sudah betul, ya, sehingga nanti distribusi dari kecepatan partikel gas itu mengikuti perilaku seperti ini. Nah, kecepatan rata-rata dan kecepatan RMS itu punya profil yang berbeda gitu. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ada VRMS seperti ini bukan berarti bahwa perilaku dari gas itu lebih banyak gas yang memenuhi VRMS ini, gitu. Karena ternyata dari persamaan distribusi ini lebih banyak molekul yang memiliki kecepatan yang sebetulnya lebih rendah daripada VRMS, gitu, lebih rendah daripada VRMS. Jadi kalau misalnya ini, ya, persamaan PV ini dikalikan dengan DV, ya, sehingga nanti dia didapatkan sebuah peluang atau distribusi yang nilai distribusi yang lebih konkret untuk sebaran V dari 0 sampai 1200 ini, nilai distribusinya nilai peluangnya itu berapa, kemungkinannya itu berapa, ya, maka nanti ini kebolehjadiannya, nah ini sudah masuk ke statistik, ya. Jadi ada kebolehjadian itu adalah sama dengan 1, tapi ininya kebolehjadiannya itu adalah sama dengan 1, tapi profil dari seberapa banyak jadi sistem ini bisa dicirikan oleh 3 buah profil kecepatan, umumnya adalah VRMS, ya, VRMS, tapi justru yang paling banyak molekulnya itu bergerak dengan kecepatan yang ini, yang nilai puncak modus ini, ya, dari situ. Jadi ada hati-hati bahwa dalam teori kinetik gas, ya, distribusi kecepatan dari sebuah partikel gas itu tidak hanya dicirikan oleh VRMS, tapi juga dicirikan oleh V rata-rata dan juga V modusnya atau V yang paling banyaknya itu berapa, gitu, ya. Jadi itu tekniknya. Oke, jadi ini kalau misalnya ini juga rumus ini atau persamaan ini untuk sementara diyakini saja dulu, ya, keabsahannya bahwa V average itu nilainya sekian, VP itu yang most probable itu adalah kecepatan yang paling mungkin, ya, yang modus yang paling tinggi ini, ya, dan juga VRMS, ya. Kalau VRMS ini didapatkan dari model kecepatan dalam kotak tersebut yang sudah kita jelaskan, tapi V average dan VP ini dari teori peluang dan lain sebagainya, ya, yang mungkin di out of scope dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, dari sini, ya, kita nanti akan dapatkan bahwa ada hubungan erat antara energi kinetik dengan temperatur. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan energi dalam, yaitu energi yang dibutuhkan oleh sebuah gas untuk melakukan proses internal yang ada dalam gas tersebut, ya. Jadi kalau diketahui energi kinetiknya itu adalah sama dengan, ya, jadi dari hubungan temperatur dan gerak partikel kecepatan rata-rata adalah seperti ini,
dan ini juga menyatakan kesebandingan antara temperatur dengan energi kinetik sebetulnya ya. Maka energi kinetik transaksi rata-rata berbanding lurus ya, berbanding langsung dengan temperatur mutlak, sehingga energi total secara keseluruhan dapat ditulis menjadi N dikalikan dengan energi kinetik adalah sama dengan 3/2 N dikalikan K kali T. Jika secara keseluruhan gas tidak bergerak, energi total merupakan energi dalam gas, ya, energi dalam dari suatu gas U yang didefinisikan sebagai 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Ya, ini adalah definisi dari energi dalam dari suatu gas, suatu energi yang dibutuhkan untuk proses internal dari suatu gas tersebut. Nah, besaran U sayangnya tidak dapat diukur secara langsung dalam eksperimen. Yang bisa diukur adalah turunannya, yaitu kapasitas panas pada volume tetap walaupun sukar. Yang lebih mudah atau yang lebih gampang atau biasa diukur adalah gamma. Gamma sendiri merupakan perbandingan antara kapasitas panas pada tekanan tetap dibandingkan dengan kapasitas panas pada volume tetap. Nah, untuk mendapatkan gamma secara teoritik, kita hitung ya. Tadi ada U 3/2 nRT, kita turunkan terhadap T, nanti akan kita dapatkan CV atau kapasitas panas dalam volume tetap adalah 3/2 nR. Nah, dalam termodinamika klasik untuk gas ideal CP kapasitas panas dalam tekanan tetap dikurangi CV kapasitas panas pada volume tetap adalah sama dengan nR, sehingga CP adalah sama dengan CV ditambah dengan nR. Sehingga kalau tadi CV-nya itu adalah sama dengan 3/2 nR, maka CP-nya adalah sama dengan 5/2 nR. Sehingga diperoleh gamma ya untuk ini ya, untuk untuk gas yang tadinya energi dalamnya adalah 3/2 nRT, kita nanti akan dapatkan gamma nilainya itu adalah 5/3 atau 1,67. Nah, ini akan kita bandingkan dengan eksperimen ya. Karena ini didapatkan dari teoritik, di mana teoritiknya ini berasal dari model gas yang berada dalam satu box ini ya, dalam satu box ini kita akan uji dia dalam percobaan yang real, karena ilmu itu kan harus diuji ya. Jadi formulasi matematik yang kita kemukakan harus diuji apakah dia sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan gas-gas yang memang berlaku secara umum di alam, misalnya nitrogen, misalnya helium, misalnya hidrogen dan lain sebagainya. Nah, makanya ini diuji. Ya, misalnya diuji dengan gas-gas tertentu. Ya, apakah betul gammanya itu adalah 1,67 atau tidak gitu. Karena tadi kan kalau betul gammanya 1,67 maka berarti betul CV itu adalah 3/2 dan CP itu adalah 5/2. Artinya apa itu namanya? Formulasi tentang teori kinetik gas dari model gas yang berada di dalam kotak itu sudah valid gitu ya. Seperti itu. Jadi formulasi VRMS V itu sudah valid gitu loh. Sudah betul, sudah absah gitu loh. Sudah ya memang begitu ininya, apa namanya? Perilaku gas yang menghubungkan antara perilaku kinetikanya dengan temperaturnya. Nah, ternyata setelah dibandingkan 1,67 itu hanya berlaku atau hanya mirip-mirip atau ya apa namanya bisa diterapkan pada gas-gas yang monoatomik ya, seperti helium, neon, argon, krypton dan juga xenon. KR ini krypton ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah, sedangkan kalau gas-gas yang umum yang kita hirup misalnya H2O yang sering yang kita hirup untuk metabolisme tubuh kita kan O2, tapi udara secara bulk, secara garis besar itu kan banyaknya terdiri dari nitrogen, oksigen dan hidrogen dan H2O gitu kan ya. Ternyata nilainya ini nggak bisa ya, ternyata nilainya nggak cocok ya. Dia hanya cocok untuk gas-gas yang molekulnya itu adalah monoatomik. Artinya kita belum memperhatikan bagaimana properties dasar dari atau sifat dasar dari gas-gas yang sifatnya diatomik maupun yang kompleks seperti ini. Nah, artinya ada faktor lain yang harus ditambahkan di sini, ya, yaitu kalau tadi ya bahwa W untuk proses ini kita anggap dia itu dalam proses isotermal, artinya
dia itu dalam satu profil temperatur yang sama. Sekarang kita kembangkan kalau prosesnya ini bisa mengakomodasi perubahan temperatur atau ada adiabatik konstan di sini. Jadi gamma yang tadi ya, yang gamma perbandingan Cp per Cv ini kalau kita kaitkan dengan proses adiabatik, di mana prosesnya ini terjadi ya sebetulnya kalau proses adiabat itu sendiri terjadi pada saat tidak ada pertukaran kalor ya. Q-nya 0 antara sistem jadi pertukaran kalor sistem lingkungan ke sistem itu 0 ya. Maka di sini yang terjadi adalah prosesnya itu mengalami perubahan volume, tekanan dan juga temperatur ya. Kalau tadi sebelumnya kan dia isoterm. Artinya prosesnya hanya terjadi dalam satu profil temperatur yang sama. Kalau di sekarang dia ini bisa berubah temperatur. Nah, di sini persamaan keadaan yang PVN RT berubah ya. Menjadi V pangkat gamma adalah sama dengan konstan. Jadinya P1 V1 pangkat gamma adalah sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, dengan demikian ya, maka telah kita lihat ya, sebelumnya ada ketidaksesuaian antara teori dan hasil eksperimen untuk kapasitas kalor pada gas yang tidak monoatomik. Nah, pada gas beratom banyak, pengaruh energi rotasi dan energi vibrasi harus diperhitungkan. Nah, karena apa? Di sini, di teori kinetik yang ini, kita hanya memperhitungkan kecepatan yang berasal dari gerak translasi saja kan? Dari V, V-nya ini Vx, Vy, Vz gitu kan? Nah, seharusnya komponen gerak yang lain seperti rotasi dan juga vibrasi harus dihitung juga gitu, karena ternyata molekul diatomik itu dia memiliki sumber rotasi gitu, dia juga punya spin, bisa mutar-mutar gitu, dan antara keduanya, antara satu molekul dan molekul yang lainnya itu ternyata menghasilkan vibrasi ya, atau osilasi antara dua molekul tersebut. Nah, makanya long story short ya, kita nanti akan dapatkan kalau misalnya faktor vibrasi dan juga vibrasi dan juga rotasi juga dihitung ya. Ini kan translasinya 3/2 kT. Jadi ada arah X, Y, dan Z. Nah, kalau arah rotasi ini ternyata ini ada dua ya. Putar ini atau putar gini ya. Putar horizontal atau putar vertikal. Begitu pula dengan yang vibrasi. Vibrasinya itu ada yang vibrasi horizontal, ada yang vibrasi vertikal. Nah, makanya yang tadi hubungan energi dengan temperatur yang tadinya 3/2 kT sekarang nambah ya menjadi 7/2 kT. Itu ya. Dengan menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann di Pulau R, energi rata-rata. Nah, ini diyakini saja gitu ya. Karena nanti ini penjelasannya agak panjang kalau harus melibatkan distribusi Maxwell-Boltzmann-nya secara langsung. Tapi nanti pada akhirnya didapatkan bahwa energi rata-rata molekul adalah sama dengan 7/2 kT. Kalau kita memperhitungkan faktor faktor rotasi dan juga vibrasi. Ya. Karena kalau misalnya hanya rotasi saja ya itu kita udah dapat, dan ternyata hanya cocok untuk yang gas monoatomik. Tapi kalau misalnya gasnya itu kompleks atau diatomik, maka ini harus diperhitungkan. Nah, secara umum derajat kebebasan menghasilkan energi rata-rata setengah kT. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip ekipartisi energi atau asas pembagian rata energi. Jadi energi total dari sebuah gas itu didasarkan kepada modus geraknya, modus gerak Vx, modus gerak Vy, modus gerak Vz, modus gerak rotasi horizontal, modus gerak rotasi vertikal, modus gerak vibrasi horizontal, modus gerak vibrasi vertikal. Nah, makanya dia ada 7 dikalikan dengan setengah kT. Jadi satu modus gerak itu adalah setengah kT. Kemudian kalau digabungkan semuanya, 3 dari vibrasi, 3 dari translasi, 2 dari vibrasi, dan 2 dari rotasi, maka akan didapatkan 7/2 kT. Nah, kalau misalnya dia itu dihimpun, dihimpun, ternyata bahwa kalau monoatomik dia hanya memiliki modus translasi saja, ya, modus translasi saja, karena molekulnya itu ya satu atom gitu ya, jadi terdiri hanya dari satu atom saja, monoatomik kan.
Makanya si molekul-molekul gasnya itu, molekul-molekul gas helium itu hanya satu atom. Ya, makanya dia hanya memiliki kemampuan untuk bergerak secara Vx, Vy, Vz saja. Tidak ada interaksi antara, karena interaksi dengan antara He yang satu dengan He yang lainnya kan dianggap itu tadi hanya tumbukan saja kan, hanya tumbukan saja. Tapi kalau di atomik artinya satu molekulnya itu terdiri dari dua buah atom, misalnya oksigen gitu ya, O dengan O. Nah, O dengan O ini memiliki ya ini nih, punya rotasi. Yang ini horizontal dengan vertikal, dan satu lagi adalah vibrasi. Yang vibrasinya itu bisa vertikal dan juga horizontal. Nah, begitu pula dengan yang poliatomik. Apalagi yang poliatomik, dia artinya bisa punya vibrasi antara C dengan H. Untuk yang ini ya, untuk metana ini ya. Ini metana atau apa ya, saya lupa. CH4 ini ya. Jadi ada vibrasi antara C dengan H maupun dengan rotasinya. Nah, sehingga nanti didapatkan ya, kalau untuk ini ya, untuk temperatur yang rendah ya. Jadi di sini kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan 3/2, kapan menggunakan 5/2, kapan menggunakan 7/2, bergantung kepada jenis molekulnya satu, dan kapan si molekulnya ini terjadi, apakah di temperatur yang tinggi atau di temperatur yang rendah. Kalau dia itu monoatomik ya, kalau monoatomik maka dia lebih cenderung kepada ini gerak translasi saja, jadi 3/2. Tapi kalau di atomik dia akan memiliki dua keberlakuan. Kalau misalnya dia itu temperaturnya rendah, maka hanya translasi dan rotasi saja yang muncul. Tapi kalau misalnya temperaturnya agak tinggi, ya lebih tinggi, maka modus rotasi dan osilasi muncul. Jadi derajat kebebasannya menjadi 7. Ya. Jadi kalau apalagi kalau misalnya itu molekul-molekulnya itu kompleks gitu ya, jadi poliatomik dan lain sebagainya, maka nanti derajat kebebasannya itu nanti juga ini berubah gitu ya, disesuaikan dengan bentuknya maupun juga dengan temperatur. Nah, kalau misalnya di atomik seperti ini nanti kita dapatkan CV-nya ini 5/2 dan CP-nya 7/2 seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang poliatomik yang CH4 ini ya, ternyata nanti akan didapatkan modus translasinya tetap 3, tapi rotasinya justru menarik, dia ada 3 ya. Rotasinya nanti dia ada 3, artinya dia bisa kayak XYZ atau vertikal horizontal, tapi itu bergantung dari konfigurasi CH4-nya ini gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat sumbu putarnya itu berdasarkan dari konfigurasi tetrahedral dari ini ya. Ini tetrahedral atau polihedral ya, saya lupa. Nah, ini pokoknya dia bergantung kepada konfigurasi dari CH4-nya ini, kemudian dia diputar searah sumbu yang mana gitu ya, seperti itu. Kalau nggak salah nih, putarannya itu kalau nggak salah yang H yang ini yang tegak, kemudian H yang ini, kemudian H yang ini. Makanya dia ada 3 buah sumbu rotasi. Makanya dia CP-CV-nya agak berbeda ya dengan yang diatomik sama yang monoatomik. Nah, sehingga nanti didapatkan dari hasil di atas diperoleh bahwa gamma yang tadinya itu 5/3 ya, untuk yang ini 5/3 dari teori kinetik yang model kotak itu adalah 1,6. Setelah misalnya modus geraknya itu ditambah dengan vibrasi dan rotasi, ternyata dia hasilnya menjadi 9/7 ya. 9/7 yang nilainya adalah 1,29. Nah, nilai 1,29 ini kita bandingkan ya, 1,29 ya, dia cocok nih ya. Dia cocok sampai ke CO2 ya. Dia cocok sampai di CO2. Sedangkan kalau yang di atomik ya, di atomik ini dari hasil coba ya, kalau yang di atomik ini ya. Ini kalau tadi di atom, nah ini dari hasil di atas diperoleh U sama dengan 7/2 KT diperoleh ini untuk yang ya coba ini saya Ctrl C, ini saya tambahin lagi.
phase original. Phase original diperoleh ini. Dari hasil di atas diperoleh ini 5/2 ini yang ini dulu 7/2 sehingga nanti didapatkan 7/5 gitu ya. 7/5 itu adalah sama dengan 1,4. 1,4 ya. Hasil dari atas diperoleh seperti ini kan. 7/5 ini misalnya kalau misalnya kita hitung ya dari yang ini nih, dari grafik yang ini, dari tabel yang ini, untuk partikel diatomik dengan 3 modus translasi dan 2 rotasi, nanti akan kita dapatkan energi dalamnya adalah 5/2 NKT atau 5/2 nRT, sehingga CV-nya itu 5/2 nR dan CP-nya 7/2, sehingga diperoleh nanti gamanya, konstanta ininya ya, konstanta diabatiknya atau konstanta ininya, tetapan gamanya ini adalah 7/5 kan? Karena perbandingan antara perbandingan CP per CV kan. Nah, didapatkan 1,4. Nah, ini betul ya. Ini betul. Ya, betul. Ya, ini diperoleh ini untuk gas, ini misalnya gas diatomik untuk T yang rendah, yang relatif rendah, sehingga hanya muncul 3 modus translasi ditambah 2 modus rotasi. Ya, ini nah, jadinya 5/2 ya. Dari mana 5 ini? Dari 3 ditambah 2 ya. 3 modus translasi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, 3 modus translasi Vx, Vy, Vz dengan 2 modus rotasi vertikal dan horizontal. Makanya nanti 5/2. Nah, sehingga nanti gamanya menjadi 7/5. Nah, ini bandingkan dengan tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya. Nah, ini didapatkan kan 1,4 di tabel sebelumnya, coba kita lihat. Tugas monoatomik, betul kan ya? H2 1,4, O2 1,4, N2 1,4, CO 1,42 dan lain sebagainya. Nah, CO2 dan lain sebagainya ternyata kita harus masukkan modus yang lain. Modus yang lain, nah ini ya. Nah, dari atas ini akan, nah kalau yang ini ya, ini akan betul ya. Ini akan betul untuk gas diatomik untuk T. Untuk T yang relatif lebih tinggi, sehingga muncul 3 modus translasi, 2 modus vibrasi, dan 2 modus rotasi. Oke. Saya ini dulu. Ini rotasi ya. Ya, betul, rotasi. Jadi 3 modus translasi, 3 modus vibrasi, dan 2 modus translasi. Jadi ini untuk gas yang lebih kompleks. Ini untuk gas yang lebih kompleks. Gas yang poliatomik. Atau gas diatomik saat T atau untuk T yang relatif lebih tinggi, sehingga muncul 3 modus translasi, 2 modus vibrasi, dan 2 modus rotasi. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 7. Makanya muncul 7 di sini. Ini dari sini, ya. Ini dari sini.
ya, sehingga nanti didapatkan gamanya itu 1,29. Nah, 1,29 ternyata cocok untuk gas-gas yang lebih kompleks, misalnya CO2 dengan NH3, jadi nilainya ya mirip-mirip lah gitu ya, dekat-dekat dengan ini. Tapi kalau misalnya gas yang lain, misalnya H2O, ya, H2O dan sebagainya, ternyata dia gamanya nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Ternyata masih ada beberapa gas yang nilai gamanya, ya, beberapa nilai gamanya cocok. Ini gimana? Ya. Nah, Yunani. Ya. Ternyata masih ada beberapa gas yang nilai gamanya tidak cocok dengan nilai eksperimen. Nah, kalau situasinya seperti itu, ya, maka teori kinetik gas yang ini nggak bisa ngejelasin. Jadi harus menggunakan pendekatan teori mekanika statistik, ya, menggunakan teori mekanika statistik, di mana di situ kita akan terapkan statistika Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, dan juga Bose-Einstein untuk menjelaskan bagaimana gas-gas ini punya ekipartisi energi dan juga derajat kebebasan dan juga kapasitas kalor yang seperti itu, ya. Jadi di sini di teori kinetik gas pada dasarnya kita menghubungkan antara kinetika, ya, V dengan temperatur, ya, tapi dia punya konsekuensi di mana kapasitas panasnya, ya, kapasitas panasnya nanti bergantung kepada modus gerak, ya. Kalau tadi kan sebelumnya kan kapasitas panas kan hanya dilihat dari ini kan, hanya dilihat energi dalam diturunkan terhadap temperatur, selesai kan. Tapi sekarang bisa kita lihat bahwa kapasitas panas bergantung kepada modus gerak dari molekul gas yang kita tinjau. Apakah dia itu monoatomik, diatomik, poliatomik, temperaturnya rendah atau temperaturnya tinggi. Sehingga nanti akan dihasilkan derajat-derajat kebebasan yang nanti bergantung yang nanti akan mempengaruhi nilai dari CV dan CP-nya tersebut. Nah, itulah yang menjadi menariknya teori kinetik gas, terutama terutama untuk gas-gas yang perilakunya didasarkan kepada persamaan gas ideal, persamaan keadaan gas ideal PVN-RT, dan teori kinetik gas setengah mv kuadrat dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa didapatkan relasi atau keterhubungan antara variabel-variabel kinematika dan dinamika yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan faktor temperatur yang tadi di video yang sebelumnya itu dijelaskan berkaitan dengan derajat panas atau dingin yang dialami oleh sebuah benda, yang bendanya itu bisa gas, bisa fluida, seperti itu. Nah, ini teori gas ini terutama untuk CP dan CV-nya nanti akan kita banyak gunakan di termodinamika, bagaimana melihat proses yang terjadi pada gas apabila dilakukan eksperimen di situ misalnya. Nah, itu nanti akan menarik penggunaan dari CP dan CV itu mempengaruhi proses tertentu sehingga suatu sistem bisa menghasilkan kerja atau tidak. Jadi kalau kita nanti belajar bagaimana kalau di teknik kimia nanti berkaitan dengan bagaimana suatu larutan dengan larutan lainnya bereaksi nanti menghasilkan gas atau gimana, nah itu menghasilkan kalor atau tidak, atau misalnya nanti gas tertentu dengan gas yang lainnya direaksikan atau dicampur dan lain sebagainya, itu menghasilkan gimana dan lain sebagainya. Kalau di teknik fisika berkaitan dengan teknik refrigerasi atau teknik mendinginkan ruangan atau mendinginkan benda tertentu, atau misalnya kriogenik dan lain sebagainya. Nah, ini dasar-dasarnya sebelum masuk ke situ adalah belajar dulu tentang bagaimana perilaku molekul gas, ya, perilaku kinematika dari gas, ternyata dia dipengaruhi oleh, ternyata dia bisa dijelaskan oleh temperaturnya dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja dulu ininya penjelasan tentang teori
kinetik gas. Nanti pekan depan kita akan lanjutkan dengan teori dengan hukum termodinamika 0, 1 ya, 0 dan 1, dan juga proses-proses yang terjadi pada termodinamika. Sebelum nanti di pekan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum termo 2 dan juga entropi, efisiensi, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan kuliah kita pada pekan ini di materi terakhir tentang prinsip ekipartisi energi yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih.